Kondisi kurus kurang gizi, Reza umur 10 tahun baru dimasukkan ke sekolah dasar di Pelalawan. Sungguh ironis, di Kecamatan Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan, masih saja ada warga ditemukan kondisinya jauh dari kata cukup, apalagi sejahtera. Kita sering mendengar pemerintah Pelalawan menggelontorkan dana untuk orang miskin dan tidak mampu. Belum lagi dari Dinas Kesehatan, berbagai macam program untuk mengentaskan gizi buruk dan lainnya. Namun, kenyataannya di lapangan, masih saja ditemukan kondisi anak yang kurus kering karena kurang gizi. Seperti yang dialami oleh Reza umur 10 tahun dan adiknya Abib umur 7 tahun. Karena kedua orang tuanya tidak mampu, bapaknya serabutan penghasilannya kadang ada, kadang tidak ada. Hari-hari sering anak-anak itu hanya makan nasi putih tanpa lauk dan sambal. Kalaupun dapat merasakan makan telur dan mie, apabila orang tuanya menerima upah dari membersihkan kebun orang lain. Dengan kondisi ekonomi orang tua yang sulit itulah membuat badan kedua anak tersebut tidak dapat tumbuh kembang seperti anak-anak pada umumnya. Dan untuk masuk sekolah dasar di tahun ajaran 2023 ini saja, Bapak Muhammad Soleh orang tua Reza kewalahan membayar uang buku dan baju 500.000 karena keadaannya susah. Orang tua Reza baru sanggup membayar 300.000, sisanya 200.000 lagi masih menghutang. Dan Bapak Muhammad Soleh nekat memasukkan anaknya ke sekolah dasar tahun ini karena mengingat umur Reza sudah 10 tahun. Kalau mau jujur, orang tua Reza masih belum mampu untuk membiayai sekolah anaknya. Orang tua Reza yang bersuku Melayu asli Pulau Payung, RT 03 RW 4 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci atau tepatnya di bawah jembatan penyeberangan Sungai Kampar, tidak pernah putus asa dengan keadaannya saat ini. Dia terus bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Baginya tidak ada kata menyerah. Saat ditemui di kediaman orang tua Reza pada hari Senin 24 Juli 2023, Bapak Muhammad Soleh berharap kepada pemerintah Pelalawan agar dapat membantu meringankan beban hidup yang tengah menghimpit mereka. Terus apa bang, gimana kok baru sekolah sekarang bang? Kan udah 10 tahun nih, baru kelas berapa nih sekarang anaknya bang? 1. Kelas 1 SD, Iya. Umur berapa? 10 tahun. Kenapa kok baru 10 tahun baru masuk SD sekarang bang? Ya, masalah dana juga. Udah ada uang. Iya, betul. Untuk memasukkan sekolah berapa biayanya bang? Ya, untuk di sekolah 500. Kalau untuk beli seragam merah putih, pramuka, ya sekitar 500 juga. Sanggup nggak belinya sekarang bang? Insya Allah. Tapi kalau untuk pendaftaran di sekolah masih kurang 200 lagi. Masih kurang ya? Iya. Berarti kalau saat ini baru 300 yang bisa dibayar? Ya betul dong. Kerja hari-hari seperti apa bang? Ya nelayan, kadang-kadang ya kerja kebun orang. Berapa pendapatan satu hari? Enggak tentu juga bang. Ada nggak satu hari itu nggak ada hasil bawa pulang? Ya namanya nelayan kayak gitu loh bang, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Banyak nggak adanya nggak daripada adanya bang? Betul tuh bang, apalagi sekarang cari ikan tuh payah tuh. Lebih banyak nggak adanya ya? Iya betul tuh bang. Nih, untuk banyak nggak adanya nih gimana cara menutupi makanan anak-anak nih bang? Ya kalau insya Allah kalau untuk makan beras ada. Lauknya nggak ada? Lauknya yang itu lah. Nggak ada ya? Iya betul bang. Orang tua Reza, Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Nurlela menjalin rumah tangga sudah 12 tahun. Namun, kalau kita melihat kondisi dalam rumahnya sangat menyedihkan. Kita tidak akan melihat satupun barang berharga yang ada di dalam rumah panggung terbuat dari papan kayu tersebut. Lantai rumahnya di sana-sini sudah banyak yang berlubang. Di rak-rak makanannya tidak ada kita temui lauk dan sambal. Kalaupun ada nasi, kondisinya sudah berkerak. Di bagian dapur, lantainya sudah bolong dan sangat berbahaya. Dikhawatirkan kaki dapat terperosok saat tengah memasak. Dan di rumah itu terlihat hanya 2 piring dan 3 mangkok plastik. Kalau malam hanya ada 1 lampu penerang. Turut prihatin dengan kondisi masyarakatnya, Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Pelalawan menyambangi kediaman kedua orang tua Reza dengan membawa buah tangan 9 bahan pokok.
Anak yang gizi buruk ini setelah dicek oleh Dinas Kesehatan, mereka mengatakan kalau ini bukan gizi buruk tetapi kurang gizi. Jadi kita minta kepada pemerintah agar diberikan fasilitas khusus yaitu tentang gizi, diberikan dampingan psikologi untuk seorang ibu. Kenapa? Karena ibulah yang akan membentuk karakter anak-anaknya. Jadi kalau ibunya ini bagus psikologinya, maka anak-anak tadi itu pun akan terawat dengan baik. Jadi kita minta pemerintah untuk memberikan gizi yang cukup, dampingan psikologi terhadap ibu, anak-anak diduga gizi buruk. Mereka tidak bisa masuk sekolah karena terbentur oleh dana. Orang tuanya susah, tidak bekerja, hanya serabutan. Jadi usia 10 tahun mereka baru bisa memasukkan anaknya ke sekolah karena terbentur oleh biaya. Biaya sekolah yang dibutuhkan itu 500.000 untuk seragam. Nah, mereka hanya memiliki 300.000 untuk membayar seragam. Jadi 200.000 lagi mereka tidak punya, itu akan dicicil. Tapi alhamdulillah katanya tadi ada bantuan dari Basnas untuk masuknya mereka ke sekolah tersebut. Dengan keberadaan perusahaan raksasa bubur kertas terbesar di Asia, PT Riau Andalem Pulp and Paper Group April berdiri megah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Seharusnya tidak ada kita temui anak kurang gizi atau gizi buruk di negeri seias kata ini. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.